Halo Bapak Ibu Guru, dimanapun berada, salam sehat untuk kita semua. Di sini saya akan memberikan cuplikan video dari Direktur Sekolah Dasar Ibu Dr. Randa Sri Wahyuningsi MPD, yaitu penjelasan tentang permasalahan penyaluran dana BOS tahap 1 2022. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada satuan pendidikan yang telah melaporkan terhadap penggunaan dana BOS tahun sebelumnya, semester akhir khususnya, karena ini akan menjadi dasar untuk penyaluran di tahun berikutnya. Kemudian Bapak dan Ibu, ketentuan mengenai kebijakan BOS tahun 2022 ini, saya harap Bapak dan Ibu juga sudah menerima semua ya, tercantum dalam Permendikbud nomor 2 tahun 2022. Tentang apa itu Permendikbud itu? Tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Permendikbud tersebut mengatur tentang pengelolaan bantuan operasional sekolah untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, SLB, SLB tidak, tapi kalau untuk PAUD dan pendidikan kemasyarakatan, SLB BOS ya, PAUD dan pendidikan kemasyarakatan menggunakan dana bantuan operasional pendidikan. Nah, ini tolong Bapak Ibu pelajari secara seksama, ikuti tahapan-tahapan yang harus Bapak Ibu persiapkan, laksanakan, dan laporkan. Mengapa? Saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui semua, karena pengelolaan dana BOS di sekolah Bapak dan Ibu itu mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan nomor 2 tahun 2022. Jadi tolong pahami betul, pelajari, kenali, dan ikuti segala ketentuan yang ada dalam Permendikbud tersebut. Sehingga jika suatu saat Bapak dan Ibu sekolahnya menjadi sampling auditor, baik auditor lokal, Inspektorat Jenderal Kemdikbud, kemudian dari pihak BPK misalnya, atau eksternal, Bapak dan Ibu, ketika pengelolaan dana BOS-nya sudah on the track, sesuai dengan ketentuan, insya Allah tidak akan ditemukan persoalan yang tentunya akan merugikan dan melelahkan satuan pendidikan Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, alhamdulillah dana BOS tahun 2022 tahap 1 sudah disalurkan. Namun masih ada nyangkut ke beberapa sekolah yang belum bisa disalurkan. Pelaksanaan tentunya penyaluran BOS ini ternyata cuma tinggal menyalurkan aja, bagi kami di tingkat pusat itu bukan hal yang mudah, karena kami masih menemukan tantangan untuk menyalurkan. Salah satunya yaitu ada laporan yang belum selesai terhadap penggunaan BOS, khususnya BOS reguler, jenjang sekolah dasar, dan atau masih mengalami kendala rekening. Apa Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan ini masih ada persoalan itu, persoalan rekening misalnya, atau Bapak dan Ibu belum melaporkan nih hasil melaporkan pengelolaan dana BOS semester sebelumnya yang merupakan kriteria wajib untuk pusat dapat menyalurkan BOS dari tahapan ke tahapan yang harus dilakukan. Nah, ini kami mencatat nih Bapak dan Ibu sekalian, bahwa dari 149.000 sekolah dasar kurang lebih ya, yang menyebar di 514 kabupaten kota, masih terdapat 19 kabupaten kota yang belum melengkapi pelaporan dana BOS maupun kelengkapan rekening dan atau SK dari pemerintah daerah. Jadi mohon maaf apabila pada kesempatan ini sudah bergabung 19 kabupaten tersebut mana saja, mohon izin Pak Kadis atau yang mewakili, mohon kerjasamanya untuk dapat segera menyelesaikan kewajiban Bapak dan Ibu di level kabupaten kota, menyerahkan kelengkapan kepada kami tingkat pusat berupa rekening atau SK
Bapak dan Ibu sebagai salah satu syarat wajib untuk kami dapat menindaklanjuti transfer dana ke rekening satuan pendidikan. Kendala ini tentunya Bapak dan Ibu ketika terjadi kelambatan administrasi seperti tersebut, mohon maaf di 19 kabupaten kota tersebut misalnya, tentunya akan memberikan keterlambatan pengelolaan. Namun nih ada juga nih ada sekolah-sekolah juga ini Bapak dan Ibu sekalian yang belum melaporkan. Nah ini kami mencatat untuk dana BOS reguler jenjang sekolah dasar dapat terancam tidak disalurkan loh yang tahap 1 ini, karena dari data per tanggal 21 Februari itu kan hari ini ya Mbak Nasti ya, ini update loh Bapak dan Ibu, per 21 Februari hari ini terdapat 907 sekolah yang belum mengisi laporan penggunaan dana BOS. Ayo, masih banyak tuh Mbak Nasti, 907. Nah, ini jangan sampai nih kelalaian Bapak dan Ibu membuat laporan sekolah terhadap penggunaan dana BOS akan merugikan Bapak Ibu sendiri untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah Bapak dan Ibu yang bersumber antara lain dari dana BOS yang akan kami salurkan. Nah, itu masih 907 nih sekolah belum mengisi laporan. Bapak Ibu Kadis ya, Pak Kadis semuanya tolong bantu kami untuk memberikan mengingatkan sekolah-sekolah segera menyampaikan laporan tersebut. 907 sekolah ini Bapak dan Ibu. Kemudian masih ada, enggak sedikit juga ini jumlahnya, 6.039 sekolah masih memiliki persoalan terhadap rekening atau SK atau konfirmasi dinas. Nah ini tolong sekali lagi dibantu Bapak dan Ibu sekalian. 6.039 ini jumlahnya banyak sekali. 6.039. Berapa halaman ya Bu Nasti kalau kita tulis nama sekolahnya gitu ya, 6.039 kayaknya pasti banyak nih, sampai kita pun nggak akan hafal nih 6.039. Dan masih ada 137 yang bermasalah pada rekening. Masih masalah tuh, rekeningnya ada tapi rekeningnya masih bermasalah, baik rekening maupun SK atau konfirmasi dari dinas dan pelaporan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, Direktorat Sekolah Dasar merasa perlu menjalankan fungsi kami, fungsi advokasi dan fungsi bimbingan teknis agar seluruh satuan pendidikan dapat segera mengakses dana bantuan operasional sekolah tanpa kendala. Kami mohon kerjasamanya kawan-kawan yang sudah bergabung pada ruang virtual ini, khususnya kawan-kawan dinas, untuk membantu satuan pendidikan mempersiapkan persoalan dan menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan dana bantuan operasional sekolah. Mudah-mudahan melalui webinar ini yang selalu kawan-kawan panitia, jadi Bapak dan Ibu di Direktorat Sekolah Dasar kami memiliki platform informasi namanya Giat SD, galeri atau gerai ya, galeri informasi transformasi tentang bagaimana informasi yang dapat Bapak Ibu terima, dapat Bapak Ibu akses melalui Giat SD. Bapak Ibu silahkan buka Google-nya, klik DITPSD. Bapak Ibu dapat mengakses informasi tadi kan, bagaimana saya belum dapat nih Permendikbud nomor 2 tahun 2022 tentang dana BOS. Silahkan Bapak Ibu boleh unduh di platform Giat SD, atau Bapak Ibu juga bisa cari pelajari di YouTube di ITPSD, juga dapat diperoleh informasinya melalui Instagram, karena kawan-kawan pengelola Giat SD Media Center Direktorat Sekolah Dasar selalu berupaya semaksimal mungkin untuk hadir ke tengah Bapak dan Ibu sekalian, memberikan informasi
Beruntung Bapak dan Ibu, kita ada di era digital yang semakin maju dan bahkan hari ini, saat ini kita sudah mau memasuki generasi 5.0. Jangan sampai kita ketinggalan informasi karena kita tidak beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Kami mengundang Bapak dan Ibu semuanya untuk selalu mengikuti informasi yang kami sajikan melalui platform-platform daring. Mudah-mudahan kita semua segera dapat meningkatkan upaya secara bersama-sama transformasi melalui layanan digital ini terhadap data maupun informasi yang sangat bermanfaat untuk satuan pendidikan. Kami sangat senang sekali apabila Bapak dan Ibu juga setia mengikuti webinar-webinar kami yang disajikan oleh kawan-kawan panitia Direktorat Sekolah Dasar, sehingga kita semakin dekat. Walaupun kita dipisahkan oleh ruang dan waktu, tapi kita selalu bersama di ruang virtual. Hatiku dan hatimu bersatu untuk kualitas pendidikan yang bermutu dari waktu ke waktu. Untuk anak-anak kita, anak-anak yang sedang kita siapkan menjadi tunas-tunas bangsa, tunas-tunas Pancasila yang akan menggantikan Bapak Ibu di kemudian hari sebagai pahlawan-pahlawan yang melahirkan orang-orang hebat di Indonesia. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru. Bapak Ibu adalah orang-orang luar biasa, melebihi apapun di dunia ini yang telah mengenalkan kepada kami literasi banyak hal. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat, selalu diberi kekuatan, dan apapun yang Bapak Ibu berikan kepada kami menjadikan ladang amal ibadah buat Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu Mbak Nasti yang bisa saya sampaikan mengawali kegiatan kita siang ini, kegiatan yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti semua, saya ingin besok setelah selesai kegiatan ini langsung teman-teman Setdijen, di sini ada Mas Dwi yang mudah-mudahan sudah bergabung, Mas Dwi dari Setdijen, langsung bisa menyalurkan seluruh dana BOS ke satuan pendidikan. Ingat terus, pelajari lagi ketentuan-ketentuan yang ada, buat perencanaan sebaik mungkin di tingkat satuan pendidikan. Kami yakin kualitas pendidikan sekolah dasar sebagai pijakan untuk memasuki tahapan-tahapan berikutnya akan lebih tersiapkan. Mari Bapak dan Ibu, kita yang mengelola sekolah dasar tetap semangat. Semoga Bapak dan Ibu juga selalu diberikan keberkahan, kemudahan dunia dan akhirat. Burung Cendrawasih dari Irian, terima kasih, cukup sekian. Mohon dimaafkan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Selasi di rumah Pak Syukur. Terima kasih Bu Direktur, luar biasa arahannya. Terima kasih Bu Direktur. Terima kasih. Ya, baik. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan arahan dari Bu Direktur. Benar sekali ya, banyak sekali ada beberapa kendala yang tadi sudah sangat jelas disampaikan Bu Direktur. Istilah Bu Direktur tadi ada yang masih nyangkut nih ya, yang harus kita selesaikan. Dan disinilah kami hadir di Direktorat Sekolah SD, Direktorat Sekolah Dasar untuk tetap memberikan pelayanan yang terbaik tentunya bagi semua elemen pendidikan, khususnya dalam hal penyaluran dana BOS, karena tadi yang disampaikan masih terdapat beberapa sekolah dan update terakhir adalah masih terdapat 19 dinas kabupaten kota ya yang masih bermasalah dari hal pelaporan atau rekening atau konfirmasi dinas. Nah, nanti akan lebih lagi disampaikan lebih jelas oleh narasumber kita, Ibu Rina Fitriana dari Direktorat Sekolah Dasar, dan juga Pak Dwi Kuncoro, dan di sini juga sudah hadir Pak Ulfi ya, yang akan nanti siap menjawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu Dinas maupun Kepala Sekolah. Baik, kita langsung saja ke Ibu Rina Fitriana SPD untuk menyampaikan update ya tentang data-data sekolah atau dari dinas ya terkait yang disampaikan oleh Bu Rina. Silakan Bu Rina. Ya, terima kasih Bu Nasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu dari Dinas Kabupaten Kota serta dari sekolah yang telah mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Baik Bapak dan Ibu, saya izin share screen.
Bapak dan Ibu, mungkin ini saya akan menyampaikan sedikit informasi terkait penyaluran dana BOS tahap 1 tahun 2022. Mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Direktur secara rincinya. Di sini saya akan memaparkan tentang percepatan penyaluran dana BOS tahap 1 2 ini. Ini update kami pada tanggal 21 Februari tahun 2022, tepatnya pada pagi tadi ya Bapak dan Ibu, ini saya ambil, yaitu permasalahan penyaluran dana BOS tahap 1 tahun 2022. Di sini ada berbagai permasalahan yang terjadi sehingga dana BOS tahap 1 itu belum tersalurkan. Yang pertama, yaitu bermasalah pada pelaporan, yaitu sekolah belum melaporkan penggunaan dana BOS tahap 2 tahun 2021. Jadi di sini ada 770 SD yang belum melaporkan penggunaan dana BOS tahap 2 tahun 2021. Jadi saya ingatkan lagi kepada Bapak dan Ibu untuk melaporkan penggunaan dana BOS tahap 2 tahun 2021. Karena sekarang udah memasuki bulan Februari, jadi bukan hanya tahap 2 tetapi juga tahap 3 harus sudah dilaporkan. Yang kedua yaitu bermasalah mengenai rekening SK atau konfirmasi dinas. Itu ada 6.039 SD. Ini kita khususkan ke SD aja ya Ibu, Bapak dan Ibu. Ini ada 6.039 sekolah dasar yang sekolah sudah lapor, tetapi rekening belum sesuai dengan peraturannya tadi ya Bapak dan Ibu. Dan ini juga SK belum ada, belum konfirmasi dinas. Yang ketiga, bermasalah mengenai rekening SK atau konfirmasi dinas dan pelaporan. Sekolah belum lapor, rekening belum sesuai, SK belum ada, dan juga belum konfirmasi dinas. Itu ada sekitar 137 sekolah dasar yang belum melakukan perbaikan rekening atau belum ada SK, belum konfirmasi dinas, dan pelaporannya juga belum. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi ini sekolah dasar yang masih bermasalah untuk penyaluran dana BOS tahap 1 tahun 2022. Di sini juga ada gelombang 1 yang sudah tersalurkan ke sekolah, itu ada 114.195 sekolah, dan gelombang 2 yang akan disalurkan karena sudah tidak bermasalah lagi di sini, sehingga sejumlah 26.243. Jadi kami harapkan kepada Bapak dan Ibu untuk melengkapi permasalahan-permasalahan ini sehingga nanti masuk ke penyaluran gelombang 2 gitu. Dan ini ada data sekolah yang masih terkendala dalam pencairan dana BOS tahap 1 tahun 2022. Tahap 2. Ini tahap 2. Yang pertama yaitu belum melakukan pelaporan tahap 2 tahun 2021. Ini ada 5 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Sorong, Kabupaten Kupang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sintang, dan juga belum input rekening. Ada Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Garut, Kabupaten Jember, dan ini ketiganya yaitu dinas belum validasi rekening setelah bank memverifikasi. Itu ada Kabupaten Minahasa, Kabupaten Sika, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Tapanuli Selatan. Yang keempat yaitu permasalahannya belum input SK Pemda. Itu ada Kabupaten Pamekasan, Kota Makassar, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Kupang, dan juga Kabupaten Sika. Ini sumbernya kami dapatkan dari BOS Salur Cut-Off tanggal 21 Februari tahun 2022. Ini kami ambil tadi pagi Bapak dan Ibu. Mungkin sudah ada perubahan, nanti mungkin akan disampaikan oleh tim BOS dari Riset Dirjen, ada Pak Dwi dan tim. Jadi ini sebagai data dasar kita untuk Bapak dan Ibu agar mengawal sekolah-sekolah kita untuk menyelesaikan
permasalahan-permasalahan yang ada agar dana BOS tahap 1 tahun 2022 ini bisa dicairkan pada gelombang 2. Dan ini tindak lanjut yang harus dilakukan. Mengenai rekening sekolah, Pemda melakukan percepatan penetapan rekening satuan pendidikan. Dinas Pendidikan mengunggah SK penetapan rekening ke aplikasi BOS Salur. Jadi yang belum mengunggah SK-nya silahkan diunggah di aplikasi BOS Salur. Dan yang ketiga, Dinas Pendidikan melakukan input dan approval atau konfirmasi rekening satuan pendidikan pada aplikasi BOS Salur. Yang tentang laporan sekolah ini tindak lanjutnya itu sekolah segera input laporan dana BOS untuk keseluruhan tahapan tahun 2021 karena kita sekarang udah memasuki bulan Februari, Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya sekolah melakukan pengecekan kembali laporan dana BOS tahun 2020. Yang ketiga, Dinas Pendidikan melakukan pengawasan laporan dana BOS tahun 2020 dan 2021. Yang ketiga yaitu tindak lanjut mengenai implementasi ARKAS atau Markas. Di sini ada Dinas Pendidikan melakukan registrasi Markas. Yang kedua, Dinas Pendidikan melakukan pendampingan ARKAS ke sekolah. Yang ketiga, sekolah segera melakukan registrasi dan aktivitas ARKAS. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk lebih jelasnya ke teknis nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita yang kedua. Jadi saya ingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu sekolah serta Bapak dan Ibu dari Dinas Kabupaten Kota segera untuk melengkapi agar dana BOS tahap 1 tahun 2022 dapat disalurkan. Karena gelombang 1 sebagian besar sekolah telah menerima dana BOS tahap 1 dan sebagian kecil yang telah saya sebutkan tadi belum menerima dana BOS tahap 1. Jadinya saya harapkan kepada Bapak dan Ibu segera melengkapi kekurangan-kekurangan atau permasalahan-permasalahan yang ada. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke Bu Nasti, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.